Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia teman-teman sekalian. Kita ketemu lagi masih di dalam seri psikologi komunikasi. Pada video ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya, masih berkaitan dengan psikologi komunikator. Kita sudah singgung kemarin kenapa kemudian penting membicarakan psikologi komunikator gitu ya. Karena di dalam banyak hal, ternyata siapa yang menyampaikan itu jauh lebih penting daripada apa yang disampaikan. Karena terkadang siapa yang berbicara itu lebih penting dibandingkan dengan apa yang dibicarakan. Karena itu kita kemudian membincangkan tentang bagaimana psikologi komunikator. Kita sudah singgung di video sebelumnya, sudah sampai pada di dalam psikologi komunikator kita belajar tentang etos. Di dalam etos ada 3 dimensi penting, yaitu kredibilitas, kemudian attractiveness dan kekuasaan. Kita sudah sampai pada attractiveness. Di dalam attractiveness salah satunya ada bicara soal daya tarik. Kita ulang sedikit bahwa menurut penelitiannya Sally Chaiken, dia mengatakan komunikator yang cantik atau tampan itu lebih berhasil meyakinkan responden, berhasil meyakinkan konsumennya. Kenapa? Karena dianggap lebih ramah, karena dianggap lebih fasih, karena dianggap lebih lancar berbicara, dan seterusnya. Ini sudah kita singgung. Kalau Anda menjual sesuatu relatif secara umum ya, apakah itu mobil, sepatu, baju, dan seterusnya, gambar yang di sebelah kiri ini akan dianggap lebih menarik, akan dianggap lebih pandai, lebih fasih dibandingkan dengan gambar yang ada di sebelah kanan. Karenanya kemudian daya tarik fisik itu dianggap lebih menarik, dan karena dianggap lebih menarik, maka daya persuasifnya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan gambar yang berada di sebelah kanan. Kemarin kita juga sudah sampai di kesamaan. Attractiveness itu terdiri dari daya tarik dan kesamaan. Manfaat kesamaan sudah kita bicarakan. Yang pertama itu mempermudah encoding atau penyandi balik gitu ya, artinya penerjemahan lambang-lambang yang diterima menjadi gagasan. Yang kedua itu manfaat kesamaan, itu membantu untuk membangun premis yang sama. Dengan topik persuasi, orang akan tertarik atau terpengaruh dengan komunikator. Tetapi yang ketiga, ini belum sempat kita singgung teman-teman, manfaat dari kekuasaan, nanti kita akan ada 2 lagi. Yang ketiga adalah membangun atau menyebabkan komunikan itu tertarik pada komunikator. Orang yang cenderung orang atau manusia atau kita itu cenderung menyukai orang yang mempunyai kesamaan disposisional dengan kita. Itu kenapa kemudian kita memiliki klub buku. Kenapa Anda kemudian bergabung di dalam klub motor, itu pun bisa dibagi-bagi, ada klub Vespa, ada klub Ninja, kan gitu ya. Ada klub Mio, Vario, dan seterusnya, itu karena kesamaan. Di dalam konteks politik, lagi-lagi kita bisa menggunakan contoh, karena Presiden Jokowi, ketika kampanye tentu saja, ketika kampanye itu mengesankan dirinya seperti halnya orang atau rakyat Indonesia kebanyakan, maka orang-orang Indonesia kebanyakan itu, rakyat-rakyat jelata itu kemudian memilih Jokowi karena dianggap memiliki kesamaan dengan dirinya. Ini yang kemudian kenapa dia kemudian terpilih di periode pertama maupun periode kedua. Artinya kesamaan itu mampu membangun atau menyebabkan orang tertarik pada komunikatornya. Dalam konteks politik, begitu tertarik maka dia meletakkan kepercayaannya dan memberikan suaranya sebagai suara politik.
sebagai suara untuk mengegulkan apa yang dia yakini itu sebagai presiden misalnya. Itu manfaat dari kesamaan. Nah, nanti kita di bagian belakang kita akan lihat apalagi manfaat kesamaan yang kemudian mampu membangun komunikasi yang efektif. Kita lihat yang ketiga, teman-teman, faktor atau dimensi dari etos adalah kekuasaan. Kita sempat singgung di awal bahwa kekuasaan itu adalah kemampuan seseorang untuk membangun ketundukan orang lain atau menimbulkan ketundukan orang lain agar melakukan hal yang diinginkan oleh komunikator. Contoh tadi saya di video sebelumnya saya mengatakan menggunakan contoh, kalau saya meminta Anda sebagai mahasiswa gitu ya untuk mengambilkan sesuatu misalnya di ruang kantor saya dan kemudian Anda mengambil, itu salah satunya karena faktor kekuasaan. Bisa jadi kalau itu yang meminta teman Anda tidak akan mau melakukan itu. Itu contoh saja gitu ya. Artinya kekuasaan itu, ketundukan itu timbul berdasarkan interaksi antara komunikator dengan komunikan, dengan communicate. Dan kekuasaan itu mampu mendorong perubahan-perubahan perilaku. Sekali lagi bahwa komunikasi yang efektif adalah komunikasi yang mampu mengubah perilaku seseorang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh komunikator. Oke, kita lihat apa saja kemudian jenis-jenis dari kekuasaan. Ini menurut Raven di tahun 1974 dia mengatakan setidaknya ada 3 jenis kekuasaan. Yang pertama adalah coercive power atau kekuasaan yang koersif. Jadi kekuasaan yang koersif ini adalah kemampuan komunikator untuk mendatangkan reward ataupun punishment kepada komunikan. Jadi kemampuan seorang komunikator untuk kemudian memberikan hadiah atau hukuman kepada seorang komunikan. Jadi hadiah atau ganjaran itu bisa bersifat personal maupun impersonal. Personal ya pujian, kemudian kasih sayang, pengakuan dan sebagainya. Tapi impersonal itu bisa jadi berupa kenaikan jabatan, bonus dan sebagainya. Tetapi bukan hanya ganjaran yang kemudian diperoleh atau reward yang diperoleh karena coercive power ini, tetapi juga punishment atau hukuman. Gitu ya, hukuman ya bisa jadi pemecatan, bisa impersonal atau kemudian personal. Personal itu ya rasa benci, dicuekin dan sebagainya, itu adalah punishment. Tapi kalau impersonal itu ya bisa jadi mutasi, pemecatan dan sebagainya. Contoh ya, kalau teman-teman mahasiswa misalnya ya, kalau saya mengatakan tugas besok kemudian dikumpulkan tanggal 5 paling lambat jam 1 siang misalnya, bila ada yang terlambat ya tugas tidak dinilai. Kira-kira begitu kan? Kalau kemudian Anda mengumpulkan tanggal 5 sebelum jam 1, itu karena Anda ingin mendapatkan reward. Sekaligus kemudian mengurangi atau menghindari punishment. Punishment-nya ya tidak dinilai tadi. Yang kedua, itu tadi soal coercive power ya. Yang kedua adalah expert power atau kekuasaan karena kepakaran, karena keahlian. Jadi kekuasaan ini berasal dari pengetahuan, pengalaman, keterampilan, ataupun kemampuan yang dimiliki oleh seorang komunikator. Contoh misalnya ya tadi, kalau Mark Zuckerberg bicara keahliannya di dalam web, maka mahasiswa akan tertarik dengar ceramahnya. Kan begitu. Atau kemudian seorang siapa saya gunakan ya Mas Onowe Purbo misalnya ya, dia seorang ahli IT gitu ya, maka orang akan tertarik untuk mendengarkan apa yang disampaikannya misalnya. Itu berkaitan dengan expert power. Kalau saya bicara soal teknik mesin, saya tidak akan memiliki expert power atau kekuasaan keahlian karena background saya bukan seorang berpendidikan teknik mesin.
Saya bukan lulusan teknik mesin, jadi kalau saya bicara soal mesin misalnya, ya siapa lu, kira-kira begitu kan. Tapi kalau kemudian bicara soal psikologi misalnya gitu ya, ya itu bagian dari apa yang saya pelajari, misalnya begitu. Yang kedua adalah expert power. Yang ketiga, teman-teman, jenis kekuasaan yang ketiga adalah informational power atau kekuasaan informasional. Ini berasal dari isi komunikasi tertentu atau pengetahuan tertentu yang baru atau yang dimiliki oleh seorang komunikator. Contoh misalnya ya Putri Lingkungan Hidup Indonesia misalnya ya, dia menginformasikan adanya kampanye perlindungan hutan atau anti penebangan pohon misalnya gitu ya, maka dia memiliki informasi yang bisa dipublish. Nah, informational power ini ya sering kita temukan ya di banyak media, para wartawan atau jurnalis mewawancarai seseorang dan kemudian hasil wawancara itu dipublish entah di web, di koran, di televisi, itu adalah informational power. Teman-teman KPK yang kemudian melakukan konferensi pers penangkapan tangkap tangan korupsi bansos misalnya, itu informational power. Presiden Jokowi itu informational power juga, karena informasinya selalu ditunggu-tunggu misalnya begitu. Sehingga dia kemudian memiliki informasi-informasi baru, informasi-informasi tertentu yang bisa digunakan untuk dipublikasikan ke khalayak. Jadi ingat, jenis kekuasaan sebagai bagian dari etos itu adalah coercive power, kemudian ada expert power, dan yang ketiga ada informational power. Oke, itu soal etos, gitu ya. Jadi sekali lagi bicara soal psikologi komunikator, kita yang pertama bicara soal etos. Dimensi etos itu ada kredibilitas, ada attractiveness, dan ada kekuasaan. Selain etos, bicara soal psikologi komunikator, kita juga akan bicara soal pathos. Pathos ini adalah himbauan emosional atau emotional appeals yang ditujukan oleh seorang retorik dengan menampilkan gaya dan bahasa yang mampu menimbulkan atau meningkatkan gairah. Meningkatkan gairah dengan semangat yang berkobar-kobar kepada masanya, kepada khalayaknya. Sekali lagi, pathos itu cara, gaya, bahasa yang mampu membangkitkan semangat, mampu membakar daya juang tentu saja begitu ya, sehingga orang kemudian bisa tergugah, bisa mengikuti apa yang disampaikan oleh seorang retor atau retorik. Nah teman-teman, sejatinya di dalam pathos ini perlu dimiliki oleh seorang orator tentu saja, seorang ahli pidato yang kemudian tercermin dari gaya bahasanya yang mampu membangkitkan khalayak untuk tujuan-tujuan tertentu. Presiden Soekarno melakukan ini ketika revolusi begitu ya. Kemudian setiap panglima perang biasanya juga melakukan ini agar kemudian pasukannya tidak berani tidak takut mati dalam berperang melawan musuh misalnya. Ini pathos ini menjadi penting agar mampu menggerakkan khalayak secara lebih leluasa, secara lebih menarik. Etos, kemudian pathos, yang ketiga adalah logos. Logos, teman-teman, adalah imbauan yang logis, pesan yang logis, isi pesan yang logis yang ditunjukkan oleh seorang orator bahwa uraiannya itu masuk akal dan karenanya kemudian patut diikuti atau dilaksanakan oleh khalayak. Bahwa imbauannya ini benar-benar ngena gitu ya. Benar-benar ngena ke khalayak, benar-benar ngena ke komunikannya. Oh begini toh. Oke, kalau begini kita lanjut misalnya. Itu logos. Sekali lagi, logos adalah imbauan yang masuk akal. Imbauan yang logis.
sehingga orang memahami apa isi pesannya itu tadi. Komplit berarti ya, berkaitan dengan psikologi komunikator kita sudah bicarakan soal etos, patos, dan logos. Nah teman-teman, selain itu bahwa pengaruh komunikasi seseorang atau komunikator pada orang lain itu juga dipengaruhi oleh internalisasi, identifikasi, juga ketundukan atau compliance. Ini 3 teori menurut Kelman gitu ya, Herbert Kelman. Apa hubungannya nanti dengan etos, patos, dan logos? Kita lihat. Kita simak tentang pengertian internalisasi. Jadi orang menerima pengaruh karena perilaku yang dianjurkan itu sesuai dengan sistem nilai yang dimilikinya. Gitu ya. Orang mau menerima atau melakukan sesuatu karena sistem nilainya itu cocok dengan apa yang diyakini. Seorang teroris, dia mau menjadi pengantin bom itu karena dia meyakini bahwa apa yang dia lakukan itu apa yang dipinginkan oleh panglimanya gitu ya, itu sesuai dengan yang dia yakini sehingga dia mau saja menjadi pengantin bom misalnya. Kan begitu. Anda misalnya memilih Jokowi misalnya, ya karena Anda meyakini bahwa nilai-nilai yang dimiliki Jokowi itu sama dengan nilai-nilai yang ingin Anda kembangkan misalnya. Kan begitu. Jadi menerima gagasan, saran, pikiran orang lain karena hal tersebut sesuai dengan apa yang kita rasakan. Apa yang manusia rasakan, nilai-nilai yang dimilikinya. Contoh ya, misalnya kalau Anda menerima gagasannya dokter untuk berhenti merokok misalnya karena Anda percaya bahwa ya betul merokok itu merugikan kesehatan. Anda nanti cek lagi di psikologi sosial, manusia itu sebagai di dalam teori kognitif gitu ya, manusia itu mencari konsistensi. Person as a seeker konsistensi atau a consistency seeker. Jadi dia mencari informasi secara konsisten. Itu. Kemudian yang teorinya Herbert Kelman ini kalau kita sandingkan dengan dimensinya psikologi komunikator, internalisasi ini relevan dengan dimensi kredibilitas dan ketika kepercayaan kita pada komunikator. Jadi di dalam etos ada dimensi kredibilitas dan ini sesuai dengan apa yang dikatakan Kelman dengan istilah internalisasi. Oke, itu yang pertama menurut Kelman. Yang kedua ada identifikasi. Jadi individu ini mengambil perilaku yang berasal dari orang atau kelompok lain, orang lain atau kelompok lain karena perilaku itu berkaitan dengan hubungan yang mendefinisikan dirinya. Gitu ya. Contoh misalnya, karena saya meyakini bahwa Islam itu moderat, Islam itu rahmatan lil alamin, maka ya ceramah-ceramah yang saya dengarkan adalah ceramah-ceramah yang bernuansa hal semacam itu. Ceramah-ceramah dari ulama-ulama atau kiai-kiai NU, gitu ya, atau Profesor Quraisy Shihab, Gus Baha dan sebagainya, itu karena proses kita mengidentifikasi bagaimana konsep diri kita. Dan ini secara memuaskan atau satisfying self-defined relationship dengan orang atau kelompok kita. Agar kemudian kita berada di dalam kelompok itu. Nah, berusaha seperti orang lain itu menjadikan seperti mengatakan apa yang dikatakan oleh komunikator. Maka percaya pada apa yang dipercayai seorang komunikator. Percaya terhadap apa yang dipercayai oleh seorang kiai, percaya terhadap apa yang dipercayai oleh seorang komunikatornya gitu.
Contoh misalnya ya seorang anak meniru apa yang dikatakan orang tua karena anak itu pasti akan percaya dengan apa yang disampaikan oleh orang tua. Seorang mahasiswa meniru gaya presentasinya Steve Jobs misalnya karena menganggap bahwa itu contoh presentasi yang baik misalnya. Cara mempresentasikan diri yang baik misalnya. Nah, di dalam konteks etos, dimensi identifikasinya Herbert Callen ini relevan dengan attractiveness atau atraksi atau daya tarik dari komunikator. Itu yang kedua adalah identifikasi. Yang ketiga, teman-teman sekalian, menurut Herbert Callen ya ada yang disebut sebagai compliant atau ketundukan. Jadi individu menerima pengaruh dari orang lain atau kelompok lain karena berharap memperoleh reward sekaligus kemudian mencoba menghindari punishment. Dia menginginkan imbalan atau terhindar dari hukuman, gitu ya. Bila kemudian melakukan sesuatu yang diarahkan oleh komunikator, yang posisi komunikator itu adalah bidang atasannya misalnya, atau atasannya atau apa namanya, secara posisi kekuasaannya lebih tinggi dari dirinya misalnya. Ya, contoh tadi ya, kalau saya meminta teman-teman untuk mengumpulkan tugas sebelum tanggal 5 jam 1 siang, itu karena saya memiliki kekuasaan atas Anda dalam bidang ini tadi, mata kuliah gitu ya. Sehingga Anda harus mengumpulkan sebelum itu agar Anda memperoleh reward dan agar saya tidak menjatuhkan punishment kepada Anda berupa hukuman tidak memperoleh nilai misalnya. Atau contoh lain ya, karyawan mematuhi perintah dari atasannya itu karena takut agar tidak dipecat. Mahasiswa datang tepat waktu agar tidak diminta dosen untuk menunggu di luar kelas, kan begitu. Nah, dimensi ini teman-teman sekalian itu dalam konteks etos itu relevan dengan kekuasaan, relevan dengan power. Oke, kita sudah perbandingkan antara dimensi-dimensi psikologi komunikator, etos, kemudian pathos dan logos dengan faktor-faktor yang menurut Herbert Callen ada internalisasi, identifikasi, dan compliant. Nah, satu hal lagi teman-teman, bahwa salah satu di dalam attractiveness itu ya, di dalam attractiveness selain daya tarik tadi adalah ada kesamaan. Manfaat yang keempat dari kesamaan adalah menumbuhkan rasa hormat dan percaya pada komunikator. Karena kita memiliki kesamaan, maka kita akan menaruh rasa hormat dan memberikan kepercayaan kita itu kepada komunikator. Saya memberikan contoh lagi, Jokowi, karena dia mempresentasikan dirinya sebagai rakyat kecil pada umumnya, ya tubuhnya ya begitu, ceking begitu ya, seperti halnya kurus, seperti halnya rakyat kebanyakan, kemudian pakaiannya ya begitu-begitu saja, seperti halnya rakyat kebanyakan, maka kita mengidentifikasi atau pendukungnya Jokowi mengidentifikasi bahwa dia memiliki kesamaan dengan komunikator. Dalam hal ini adalah Jokowi. Ketika dia menekankan atau meletakkan kesamaan itu, maka dia memberikan rasa hormat kepada Jokowi, dan karena rasa hormat itu dia memberikan kepercayaan kepada Jokowi. Kepercayaan dalam bentuk apa? Memberikan voting suaranya memilih Jokowi sebagai presiden misalnya. Itu adalah contoh bagaimana manfaat dari kesamaan itu untuk membangun komunikasi yang efektif. Sekali lagi teman-teman, di dalam psikologi komunikator ini penting agar komunikasinya berjalan secara efektif. Saya kira itu teman-teman sekalian. Jika ada pertanyaan silahkan diajukan melalui kolom komentar. Pertanyaan-pertanyaan Anda akan saya jawab. Teman-teman yang lain bisa menimpali ikut menjawab sehingga proses diskusi kita baik di dalam kolom komentar di YouTube ini
bisa lebih gayeng, teman-teman boleh menimpali pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang lain. Saya kira itu teman-teman sekalian, apa yang kita diskusikan tentang psikologi komunikator. Ada 2 video, silakan disimak. Video yang ini adalah lanjutan dari video sebelumnya. Terima kasih dan salam.